Ada hikmah yang kita bisa ambil. Pertama, kita harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan, yakni berbuat kerusakan lalu membinasakan orang lain hanya gara-gara demi untuk bertahan hidup. Dengan mengalirkan darah hewan kurban, kita diajari cukuplah hewan kurban yang kita alirkan darahnya, tapi kita jaga jangan sampai mengalirkan darah sesama umat manusia. Sejatinya agama bukan membinasakan jiwa, tapi sejatinya agama untuk menyelamatkan jiwa umat manusia. Jamaah salat Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yauman nahri, yakni di hari kurban, kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Sekaligus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwasanya hikmah mengalirkan darah hewan kurban itu diantaranya adalah untuk mencegah teralirnya darah manusia. Artinya dalam diri manusia itu ada sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan itulah yang kemudian kita sembelih agar kita tidak menyerupai binatang yang saling terkam dan saling membinasakan demi bertahan untuk hidup. Kendati pun memang tabiat manusia yang suka berbuat kerusakan dan paling suka menumpahkan darah sudah disinyalir oleh para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, ya Allah, mengapa engkau akan menjadikan di muka bumi itu makhluk, yakni manusia, may yufsidu fiha, yang akan berbuat kerusakan, artinya akan bertempur, akan berperang, akan saling bunuh-bunuhan di muka bumi itu, wa yasfikud dima, mereka menumpahkan darah. Artinya memang malaikat saja sudah menyadari tabiat buruk umat manusia yang suka berperang, saling membinasakan, berebut akan urusan dunia, dan gampang menghalalkan darah. Di peradaban yang sudah sedemikian modern, orang masih mudah sekali menumpahkan darah orang lain, saling membinasakan. Perang Rusia dan Ukraina menjadi tontonan masyarakat dunia. Ada yang pro Rusia, ada yang pro Ukraina, ada ribuan nyawa manusia binasa. Sedangkan kita tidak menyadari, baik yang pro Rusia maupun pro Ukraina sama sekali kadang-kadang lupa dengan suatu kesadaran bahwasanya yang terjadi itu adalah saling menumpahkan darah. Mengapa kita cuman bersorak-sorai? Mengapa kita cuma bicara tentang mendukung sana, mendukung sini, sedangkan kita tak menyadari betapa murahnya nyawa manusia. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu tujuan sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya, atau adanya agama ini sebenarnya untuk menyelamatkan nyawa manusia. Sampai-sampai Allah menegaskan, man qatalan nafsan, barang siapa yang membunuh satu jiwa saja, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Jadi khatib ulangi,
orang yang membinasakan, membunuh satu jiwa saja, maka seolah-olah dia sudah membantai semua umat manusia. Sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang saja, memelihara jiwa seorang saja, maka seakan-akan dia telah menghidupi manusia semuanya. Artinya memang prinsip dasar ajaran agama ini menyelamatkan nyawa manusia. Oleh karena itu sangat janggal sekali. Khatib ulangi, sangat janggal sekali kalau ada orang yang mengatasnamakan agama lalu menghalalkan darah orang lain. Mengatasnamakan agama lalu mudah sekali menghilangkan nyawa orang lain. Padahal dulu Nabi berjihad itu merupakan langkah akhir sebagai pertahanan diri melawan penjajahan kafir Quraisy atau perjuangan bangsa Indonesia. Mengapa kita berperang? Mengapa kita berjihad? Karena itu merupakan langkah terakhir, karena kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Artinya sungguh aneh jika di masa damai ini, di mana kita mesti saling membantu satu sama lainnya, masih ada orang menggunakan doktrin-doktrin agama untuk mengalirkan darah sesama umat manusia. Kita bisa mengambil pelajaran, misalnya kejadian di Afghanistan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Afghanistan itu 100% muslim. Khatib ulangi, 100% muslim. Madhabnya mayoritas bermadhab Hanafi. Sukunya hanya terdiri dari 7 suku, tapi berpuluh-puluh tahun lamanya mereka perang saudara, saling menumpahkan darah, saling menghalalkan darah atas nama jihad Islam, atas nama agama. Ini yang disebut dengan kejanggalan. Betapa ketika orang beragama dengan hawa nafsu, maka rusak langit dan bumi ini. Itulah mengapa ketika kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, maka akan hancur langit dan bumi ini. Sejatinya agama bukan untuk menghalalkan darah orang lain, tapi sejatinya agama untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan di zaman yang sudah sedemikian modern ini, masih ada fatwa boleh mati bunuh diri demi agama. Na'udzubillah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, maka dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikekalkan dan dikekalkan selama-lamanya. Tidak ada yang istilah jemput syahid. Kalau jemput syahid itu dengan cara bom bunuh diri, itu bukan menjemput syahid, tapi itu bunuh diri. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka baginya dikekalkan dalam neraka jahanam, dikekalkan selama-lamanya. Bahkan ada sekarang orang atas nama agama untuk membunuh orang yang berbeda agama dengan dia. Kita sangat prihatin kejadian di India. Ada kelompok Hindu radikal yang mengatasnamakan agama Hindunya untuk membantai kaum muslimin yang ada di sana. Banyak tragedi yang sudah terjadi. Para pelakunya melakukan itu semua atas nama agama Hindu. Terjadi di New Zealand, orang Islam sedang Jumatan, maka seorang teroris datang memberondong orang yang sedang Jumatan. Atas nama agama Kristen, dia membantai umat muslim yang sedang Jumatan. Kemudian di Myanmar ada biksu yang sangat radikalis teroris dengan jubah biksunya, atas nama Buddha dia membantai umat muslim yang ada di Rohingya. Lantas kemudian ada juga yang mengatasnamakan Islam untuk menghalalkan darah orang lain, darah saudara non muslimnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah.
barang siapa yang membunuh jiwa saudara non muslimnya, tetangganya, saudaranya sebangsa dan setanah air. Muahadan itu artinya saudara non muslim yang tidak seagama dengan kita, maka si pelakunya, si pembunuhnya tersebut lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium walaupun baunya surga. Jangankan surga, baunya surga pun tidak akan dia cium. Sederhananya jamaah Jum'ah, ibadah mengalirkan darah hewan kurban adalah ibadah yang sangat utama. Di hari raya kurban ini dan di hari-hari tasyrik adalah ibadah yang paling utama, mengalahkan ibadah yang lainnya. Ada hikmah yang kita bisa ambil. Pertama, kita harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan, yakni berbuat kerusakan lalu membinasakan orang lain hanya gara-gara demi untuk bertahan hidup. Dengan mengalirkan darah hewan kurban, kita diajari cukuplah hewan kurban yang kita alirkan darahnya, tapi kita jaga jangan sampai mengalirkan darah sesama umat manusia. Sejatinya agama bukan membinasakan jiwa, tapi sejatinya agama untuk menyelamatkan jiwa umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.